Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa. Sekali lagi dong, kita menutup kawasan ini. Dan ini menjadi bahan motivasi kita sebagai kaula muda bahwa kondisi hari ini bahwa kita kayaknya harus lebih spirit, kayaknya kita harus lebih energi gitu. Dan ini memperkenalkan juga yang membawa acara atau yang moderator hari ini itu sahabat Muhammad Rusdi. Beliau adalah ketua PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang mana di Martapura ini kalau berbicara kemahasiswaan beliau adalah ketuanya. Nah ini sahabat Muhammad Rusdi. Dan juga ada beberapa kawan-kawan dari pengurus PKB, sahabat-sahabat ulun yang alhamdulillah hari ini membantu kegiatan ulun terkait lebih kepada mengenal dan sosialisasi serta arah lebih kepada penguatan konsolidasi. Nah seperti itu. Akan tetapi mungkin semua sudah tahu lah bahwa kondisi hari ini kita di 2024 di bulan 2 Februari, kalau kada salah tanggal 24 Pak, tanggal 24 Februari 2024, tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan Arundangan Negara. Di sini ulun mencoba sebagai perwakilan kaula muda atau Mang Anung. Kalau bahasanya Mang Anung aja. Artinya bukannya apa ya? Kalau urusannya tuh bukan urusan apa gimana. Jadi kita mencoba confidence-nya para pemuda, artinya kepercayaan para pemuda. Jadi gini, ini banyak nih kaula muda atau anak-anak atau anak aceh atau anak paman yang saat ini mulai menjadi karir secara akademisnya itu berkuliah, beraktivitas sosial, ikut karang taruna, ikut bergerakan di kampus, di desa, ya kan? Habis itu di mana-mana. Nah sekarang pertanyaannya, dari 14 kabupaten kota yang dikenal dengan Pak Denny Indrayana, calon gubernur dahulu yang kalah dapat tembakan mirip. Cidin menyurupai 74% dari 14 kabupaten kota Kabupaten Banjar itu paling tinggi money politiknya. Sepakatkah kira-kira? Sepakatkah kira-kira money politik kita Kabupaten Banjar itu tinggi? Apa tuh money politiknya? Memberi duit, menjulungi duit, menembak ke orang kaya ini. Nah money politiknya 74% itu sangat-sangat tinggi. Itu hasil survei Pak Denny Indrayana waktu tahun berapa tuh? 2020. Maka saat kita berujungkan dari 14 kota, ternyata itu berada di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar itu ada 20 kecamatan. 20 kecamatan itu saat kita survei lagi, kecamatan mana yang paling tinggi money politiknya? Oh ternyata ada di Martapura. Astagfirullah. Maka posisi kita ini apa? Kalau Martapura apa gelarnya? Serambi Mekah. Serambi Mekah. Kok money politiknya tinggi? Kok apa namanya? Akankah biar orang tuh tembakannya tinggi? Apakah calon-calon pemimpinnya yang salah atau masyarakatnya yang salah? Gara-gara menerima, ulun anggap ini semuanya salah, dua-duanya salah dan tidak ada yang benar. Maka kita mencoba sebagai kaula muda mau menyampel. Ini anak biar, biar Pak Ajil, Pak Anak, anak biar kita sampel di umur ulun ini. Belum pencalon anggota dewan. Coba deh kita hitung 100.000 kalau ulun mencari suara 5.000 berapa tuh kira-kira? 5.000 kali 100.000 berapa harus? 500 juta. 500 juta jadi gini, 500 juta itu belum pulang baleho, belum kumpul, bayar saksi, ya anggaplah 550 sampai 600 juta kira-kira seperti itu kondisinya. Nah maka artinya nih kalau kita berbicara money politik, maaf nih, kalau kita sebagai orang yang kalangan menengah ke bawah, jangan deh kita berharap bercita-cita kaula muda atau anak-anaknya nih
anak duduk di kursi anggota dewan. Berarti banyaknya gimana cara menukar kursi? Menukar kursi ini dah. Paman-paman sekalian, kita nak menukar kursi untuk duduk di anggota dewan itu paling minim 550 juta sampai 600 juta. Itu pun amun terpilih. Ada pun yang apa ya bahasanya, double lah, amun 200. Tapi secara tidak sadar urusan 100-200 ribu hanya berbicara urusan 5 tahun sekali, hanya urusan 1 tahun sekali. Nah sekarang pertanyaan dulu, ulun coba bikin sampel, ulun hendak nih bercalon, tapi ulun membawa kreativitas, ulun membawa investasi sosial, ulun membawa program yang mana kondisi program tersebut akan selalu melekat kepada beban pian. Dan ini bukan berbicara janji, yang mana kondisi-kondisi hari ini kita kada lagi kena belum terpilih sila kena membangun jalan, kena membangun masjid, kena membangun macam-macam membangun istana. Kayak itu kayak terlalu berlebihan gitu kan, kayak terlalu berlebihan hanya untuk seorang anggota dewan berjanji. Nah, ulun mencoba berdiskusi dengan kawan-kawan, apa sih kira-kira program itu yang sifatnya yang kita kawal mampu untuk merealisasikannya, dan itu jangan hanya sekedar janji. Jadi kayak apa dalam ceritanya? Ikam kan jadi sampai anak maju anggota dewan. Ceritanya itu ulun ditawari di PKB. Saat ini ulun berada di PKB sebagai kapalnya, Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau ketuanya itu Gus Muhaimin Iskandar yang hari ini lagi viral-viralnya sebagai cawapres kan? Sebagai cawapres lagi viral-viralnya lagi lawan Anies Baswedan dan sebagainya. Waduh, mau Ikam sebagai calon anggota dewan. Tunggu dulu ketua. Kalau ulun yang suruh sebagai calon, karena ada duitnya kita. Karena ada duitnya, kita berhitung aja 5.000 suara kan 100.000 aja dibagi 500 juta. Karena mau tanahnya mau jual. Jadi cenderung kan mau tanahnya itu aja. Nah ini akan menjadi PR sekat Ikam dari sini. Ini PR sekat Ikam. Kayak apa caranya Ikam kalau menghilangkan stigma money politik masyarakat? Tapi bagaimana Ikam kalau berguna bagi masyarakat selama 5 tahun? Selalu ada program-program berjenjang selama 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Coba deh, ternyata saat ulun coba, paman sekalian atau acara sekalian, saat ulun coba survei, kalau ulun bercalon kira-kira kayak apa menurut pandangan pembuhan pian? Itu surveinya di masyarakat. Itu pertanyaan yang ulun lontarkan kepada masyarakat waktu itu. Kayak apa menurut pian kalau ulun bercalon? Oh ini Pak Wahyu, bagus itu. Dan ulun merasa belum puas dengan jawaban itu. Ubah kau doakan dan pian jadi belum puas, masih belum puas. Survei lagi, hadang belum banget. Maksudnya pian kini aja nah. Ulun jadi ini kayak apa caranya? Perlu menyiapkan berapa duitnya? Perlu berapa menyiapkan dananya? Perlu berapa? Saksinya kira-kira kalau ulun bayar saksinya harus berapa? Gitu. Kan orang belum puas nih. Kalau sekadar orang banyak nih, oh iya doakan kan. Karena aku lagi cucuk adanya kan, mendoakan aja, ya kan. Jadi ujar sekali lagi tanyakan kayak apa teknis lapangan supaya menang. Apakah harus pakai duit? Itu lontarkan kepada masyarakat sebagai survei. Bujur kan ada orang itu mendoakannya konkret. Ada baik-baik. Kami ini berjenjang dengan pian sudah beberapa tahun melalui program-program pian ada. Alhamdulillah, ulun mulai zaman Pak Sultan Heru Saleh, bupati kita dulu, Pak Sultan Heru Saleh. Habis itu siapa lagi? Guru Khalilur Rahman almarhum, terus Pak Haji Said Mansur. 3 generasi inilah di beberapa generasi pemimpin Kabupaten Banjar ulun dipercaya di beberapa program. Salah satu programnya itu ada di kepemudaan dan kesehatan. Dan itu selalu ulun
ulun tuangkan kepada masyarakat dan beberapa program itu hampir tiap bulan ada acara sosialisasi, ada acara pembinaan, yang macam-macam lah, asas skill. Jadi ada acara peternakan, ada acara pertanian juga arahnya ke ulun. Karena anak pian ini kita punya idealisme, ulun hidup di lanyari kita kayak macaranya bermanfaat sampai orang banyak. Ulun saat ini alhamdulillah bekerja di Kementerian Desa. Kementerian Desa itu Cilai, pamanai, egonya harta PNS, ego ini. Bahkan kita tuh sejajar sama bakal, karena kita yang model dana desanya. Karena kita yang model dana desanya. Sekarang dari profesi tersebut untuk kehidupan pribadi ulun sebagai orang andung itu cukup untuk ulun, tapi karena cukup untuk dia, karena cukup untuk hubungan dia, untuk ulun memberikan manfaat sama hubungan dia. Nah, salah satu manfaatnya tadi adalah ulun menyalurkan beberapa program yang saat ini ulun masih berbicara belum sebagai anggota dewan, sebelum calon anggota dewan. Jadi ada program untuk kepemudaan, ada program kesehatan yang ulun selalu salurkan. Dan setiap kegiatan itu pasti bangkrut, ada yang pembinaan, ada yang macam-macam lah, ada pelatihan, dan itu alhamdulillah memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari hasil survei tersebut, kembali lagi kita pada cerita tadi, dari hasil survei tersebut, kalau dia dulu Pak Wahyu kami impian tembak urusan 100-200 ribu, berarti dia kan menjadi lagi program. Berarti dia kan menjadi lagi dalam kehamilan program. Di situ ulun terpenuh. Artinya apa? Artinya masyarakat kita Kabupaten Banjar, khususnya Martapura, ulun masih percaya akan Serambi Mekahnya, akan barokah Serambi Mekahnya, bahwa masyarakat masih berpikir idealis, bahwa masyarakat masih berpikir realistis. Kondisi di mana mereka kadang-kadang urusan 100-200 ribu ditembak, urusan hanya sekedar 5 tahun sudah ditinggalkan. Tapi mereka bagaimana caranya? Ada kedekatan dengan salah satu anggota dewan atau anggota sebagai perwakilan masyarakat. Anggota dewan itu DPRD, Dewan Perwakilan Masyarakat. Artinya ini sebagai wakilnya masyarakat, supaya kayak apa caranya selalu melawan masyarakat, bukan ditinggal saat ditembak urusan 100-200 ribu hilang 5 tahun. Ulun kada banyak mengatakan, tapi dia merasakan seorang kondisi kita saat ini. Nah, jadi salah satu yang akan sedikit ulun akan bocorkan, salah satu program yang akan ulun launching nantinya adalah yaitu voucher kartu sakti namanya. Voucher kartu sakti ulun, voucher kartu sakti relawan Wahyu, tapi masih dikonsep oleh kawan-kawan di voucher itu. Nah, voucher tersebut nanti berbentuk voucher itu bisa tiap klaim. Contoh nih, acil-acil dari mana? Dari Sungai Sipai. Nah, Sungai Sipai nanti kita adakan koordinator. Satu koordinator nanti melempar ke situ vouchernya. Anggap untuk 1 tahun vouchernya kasih nanti 10 voucher. Kenapa? Nah, voucher tersebut nanti bisa pian klaim. Kenapa? Nanti voucher tersebut nanti ada bukan sebutkan angkanya supaya biar tergiurnya ya Allah angkanya berapa. Tapi voucher tersebut bisa pian klaim. Kenapa? Sagan acara ya PHBI, Perikatan Hari Besar Islam, sagan hubungan pian yasinan, sagan hubungan pian maulidan, 17-an, apalagi, atau ada orang meninggal, atau kita membentuk warga kita tanpa kawinan kada bayi-bayinya. Nah, voucher itu kawan klaim. Artinya ini posisi itu bukan program yang janji-janjian. Karena kalau kita tenang biar sebagai itu bagus jalannya bullshit, itu sangat bullshit. Pak Bupati pun harus mengkondisikan TPU untuk menganggarkan untuk membangun jalan atau perbaikan jalan. Ini sedikit terbuka kondisi di DPRD. Ada namanya pokir
Pokir itu menyerap seluruh aspirasi masyarakat, di mana di situ ada sebuah anggaran, tapi itu bakal rambut. Misal siapa yang harus perbaikan jalan, siapa dia anggota dewannya yang akan mengambil tender tersebut, siapa yang akan mengambil perbaikan tersebut, itu bakal rambut. Jadi kadang-kadang di mana yang hal yang tidak pasti kita janjikan kepada masyarakat. Tapi kalau voucher tadi kayaknya kan hari-hari ngeklaim, apalagi dalam setahun itu cuma balik 10, kayaknya akan berguna gitu. Ditambah pula kondisi ulun hari ini sebagai pendamping desa, hari-hari ke desa, hari-hari ke masyarakat, dan inilah yang kita kehendaki, Bapak. Tolong dong ulun jadikan sampel. Kalau ulun jadi, berarti kita yakinkan bahwa masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya Martapura, masih mempunyai barokah, Serambi Mekah, masih tidak ada money politik, tapi kita akan bayar suara rakyat tersebut, kita bayar suara masyarakat yang lebih tinggi harganya, dan lebih tinggi lagi harganya. Kalau kita berbicara tentang bayar suara rakyat, kalau dia dibayarnya urusan 100, 200, 5 tahun kemana? Dia ngambil BLT yang ke desa juga, dia ngambil bansos yang ke Kemensos juga. Kadang-kadang kalau kita anggota dewan kerja, ya kan? Nah, di sini mau coba sedikit menjelaskan kondisi-kondisi di mana udah ada pada anak yang Pancasila seberataan. Suara kita tuh dihargai mahal. Kita tuh coba kondisi di mana kita hari ini tolong dong hargai masyarakat, itu perwakilanku gitu kan. Tolong dong kalau ada apa-apa itu program itu bagus-bagus dong gitu kan. Jangan ikam sekonjong-konjong matang ikam orang berdua, tolong ikam tembak kami. Jadi jangan bermimpi anak-anaknya untuk duduk di kursi anggota legislatif kalau kan berduit atau menjual tanah harga 500 juta, itu tidak menjadi. Jadi cewek pamanai, kawan-kawan sekalian, mulai ulun Darussalam, mulai ulun memondok di Darussalam, ulun sudah berorganisasi. Minta maaf, ulun bukan sombong, ulun sudah berorganisasi. Mulai ikatan Pondok Darussalam. Habis itu jadi ketua cabang IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, jadi bendahara Ansor 2 periode, sekretaris NPI, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Banyak punya organisasi. Minta maaf bukan sombong, tapi umur sosial sama aja kayak anak-anak bubuhan pian. Umpat Karang Taruna, sosial di desa, mama anak ini, anak bendera, 17-an. Anak-anak bubuhan kita nih semua, anak-anak bubuhan pian nih, bersosial, berorganisasi. Kayak apa caranya memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat bahkan desa. Sekarang pertanyaannya, kawan kira-kira kami nih bermimpi untuk duduk di kursi anggota legislatif. Amun nyebujar buat pian kawan itu, tanang lah. Amun ada punya kami ambil duitnya jatah menikah. Nah itu luar biasa tuh. Artinya kami kawan bangun dari mimpi tersebut dan duduk sebagai anggota dewan. Maka anak-anak buat pian mampu untuk duduk di anggota legislatif. Jadikan dulu sampel. Kalau pada akhirnya sampul ini kadang clear, karena jadi, maaf nih, maka yang berkuasa hari ini adalah kapitalis, yang berduitlah yang harus duduk di anggota. Sedangkan kepala-kepala kita, sosial kita, ekonomi kita, kehidupan kita sehari-hari diatur eksekutif, legislatif. Mungkin pun eksekutif naik harga bawang ya Pak. Naik harga beras, bakal apa kita cerai. Naik ya harga, itu yang memutuskan peluangnya. Nah inilah yang harus kita pahami. Artinya sangat penting biar mendudukakan anak-anak buruan dia di kursi-kursi anggota legislatif. Jadi jangan bercita-cita deh. Yakin Pak Anak, Pak Aceh Seberataan, hendak anak-anaknya di cita-cita tertinggi. Ada jadi pengusaha, ada jadi legislator, ada eksekutif, ya kan? Karena mungkin bukan biar sarana asal ada bapak asal jadi kaumnya. Karena mungkin sebagai lulusan pondok kan anak sebagai jadi kaum. Kayak caranya kaum bangun masjid lah.
Kayak apa caranya kau bayar si kaum tersebut? Kayak apa caranya kau mengundang para habaib ke Martapura? Itu cita-cita besar dulu. Itu yang apa namanya? Itu yang menjanjikan kita terhadap Bintang Ulun. Artinya ulun kayak apa caranya memberikan bermanfaat kepada Bintang Ulun. Dan ulun yakin anak-anak membuat pian ya dan pian seberapa hendak juga anak-anak pian seperti itu. Nah mungkin